warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali dalam mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi virus. Di akhir pembelajaran nanti, kalian harus menguasai tentang peranan virus bagi kehidupan manusia. Mendengar kata virus, kebanyakan orang pasti memikirkan hal negatif. Belum lagi saat ini dunia sedang waspada dengan virus corona atau COVID-19 yang telah menginfeksi puluhan ribu orang di puluhan negara. Tapi seperti hal lain, pada umumnya virus pun dapat dilihat dari dua sisi, yaitu positif dan negatif. Virus yang menyebabkan penyakit pada makhluk hidup kok bisa memiliki sisi positif? Jangan salah, sejak zaman dahulu virus sebenarnya telah membantu umat manusia untuk melawan penyakit. Bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah mendengar vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan, yang disuntikkan ke dalam tubuh. Dengan begitu, sistem imun dapat membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Tidak hanya itu, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap virus kanker menggunakan virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Penasaran? Ayo kita bahas lebih lanjut. Saksikan video ini sampai selesai. Peran virus dalam kehidupan dapat merugikan dan dapat pula menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. 1. Virus dapat digunakan untuk penelitian biologi medis. 2. Virus dapat digunakan dalam pembuatan vaksin protein. 3. Digunakan dalam teknik rekayasa genetika untuk membuat interferon, suatu protein untuk menghambat replikasi virus. 4. Membuat antitoksin. Antitoksin dibuat dengan cara menggabungkan sifat-sifat DNA yang menguntungkan antara virus dengan gen lain, sehingga sifat yang menguntungkan tersebut akan dimiliki oleh bakteri yang diinfeksi oleh virus. Sebagai contoh, DNA virus digabungkan dengan DNA manusia yang memiliki sifat antitoksin atau pelawan racun atau penyakit. 5. Membuat hormon insulin. Konsep pembuatan hormon insulin dengan memanfaatkan virus sama saja dengan konsep pembuatan antitoksin. Pada pembuatan insulin, virus disisipkan ke dalam gen manusia yang menghasilkan hormon insulin. Setelah memiliki sifat genetik yang identik dengan gen manusia, maka virus diinfeksikan ke dalam DNA bakteri. Yang keenam, viroterapi. Viroterapi merupakan terapi kesehatan dengan menggunakan virus. Beberapa jenis virus telah dikembangkan oleh para ahli bioteknologi untuk melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan cell killing effect, efek pembunuhan sel virus secara langsung. Metode ini lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan sistem imun tubuh.
Yang ketujuh, mengendalikan populasi hama. Kebanyakan virus menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Akan tetapi, tidak semua virus merusak tanaman, karena ada virus yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan jumlah populasi hama, baik arthropoda maupun hewan vertebrata. Sebagai contoh, virus baculoviruses, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Yang kedelapan, antibakteri. Kemampuan virus sebagai antibakterial dimanfaatkan pada industri makanan yang tidak tahan lama, seperti kue, roti, dan beberapa jenis minuman. Sehingga bakteri-bakteri penyebab penyakit ataupun kerusakan pada makanan tersebut akan mati jika diinfeksi virus. Tidak hanya memiliki dampak positif, ternyata virus juga memiliki dampak negatif. Berikut peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit terhadap manusia. 1. Influenza menyerang saluran pernafasan. 2. Gondong, pembengkakan pada kelenjar parotis. 3. Polio menyerang saraf, terutama sistem gerak, sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. 4. Campak, penyakit gatal-gatal pada kulit. 5. Cacar, penyakit kulit berupa bisul dan berair. 6. Rabies, menyerang otak dan sumsum tulang belakang. 7. Ebola, menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal, dan penurunan trombosit secara drastis. Yang kedelapan yang terkenal adalah coronavirus. Adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Nah, itulah pembahasan kita tentang materi ini. Ternyata virus memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Agar kalian lebih memahami materi ini, tolong kerjakan latihan berikut. Insya Allah, kita akan membahas latihannya di pertemuan selanjutnya. Salah satu pelajaran berharga dari materi ini adalah bahwa Masya Allah, makhluk super kecil tak terlihat seperti virus ternyata sangat berperan dalam kehidupan manusia. Sampai jumpa, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.